Aku itu dulu mohon maaf bila ada penyampaianku yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya, dan senang kalau next time coba kita cari dulu, nanti akan menemukan gitu loh. Oh, Yesus gembala benar nggak sih? Dari kita perjanjian lama sampai kita mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus juga yang menggenapi semua apa yang ditulis dalam hukum Taurat, Musa, dan kita para nabi, Yesaya, Yeremia, dan juga Mazmur gitu. Nanti kita akan menemukannya. Baru kalau kayak gini nanti sepotong-sepotong kita mengenal Yesus itu Tuhan kita, itu kita sepotong-sepotong. Nanti semua akan ada titik temunya, muaranya begitu loh. Baca baik-baik begitu loh. Itu ya pengharapan saya seperti itu. Oke, baik Mbak Ted, saya menghargai ya. Tapi gini, kalau berbicara perspektif gembala, emang sekali lagi kalau menggunakan Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, lagi-lagi Kristen akan menang. Karena mendudukkan dua perkara, pengajaran orang Yahudi yang Tuhannya bukan kemudian manusia, dijadikan sebagai aspek ketuhanan gembala dalam Perjanjian Baru, di mana gembala di Perjanjian Lama itu bertaburan datanya. Contoh misalnya, ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," gembala yang baik memberikan nyawanya. Ini sebenarnya terjemahan yang tujuannya untuk menipu jemaat. Ini bukan didomi di sini. Ini bahasa Yunaninya bukan didomi, tetapi bahasa Yunaninya adalah titemi. Bukan tet ya, tapi titemi. Titemi itu artinya mempertaruhkan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya untuk domba-dombanya. Tapi kalau dikatakan memberikan nyawanya, itu seketika orang Kristen akan terperangkap dengan apa? Dengan salib. Padahal sebenarnya itu nggak ada tujuannya ke situ. Coba Anda koreksi lagi itu lebih jauh. Di situ dikatakan titemi. Titemi itu mempertaruhkan. Nah, kalau gembala dasarnya untuk menuhankan, lihat aja di dalam Yeremia 23 nomor 1 misalnya, atau nomor 2. Apa yang dikatakan di sana? Celakalah para gembala. Para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak bercerai-berai. Berarti kalau berbicara mengenai gembala, banyak gembala bukan identik kepada Tuhan, tapi identik kepada pemimpin. Pemimpin itu maksudnya imam, rabi, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Jadi sedikit lagi. Jadi kalau saudari saya Ted mendudukkan agama Kristen ini hidup di tengah-tengah zamannya Yesus, begitu melihat Yesus, kalau Yesus sekarang ini aja, ya, Yesus sekarang ini aja tidak datang kepada saudara-saudara Kristen, hanya memberi pemberitaan melalui Bible yang manuskrip tertuanya itu ditemukan di abad ke-5, 6, ke-7 dan seterusnya. Kalian memenuhi bumi, berjalan ke gereja-gereja untuk menyembah Yesus. Coba kalau Kristen yang 2 miliar ini yang ada di dunia ini hidup sesama dengan Yesus, Yesus kemudian tiba-tiba muncul di tengah-tengah kalian, apa yang kalian lakukan? Datang bertumpuk-tumpuk, berkongko-kongko, desak-desakan, kemudian mencium kakinya Yesus. Apakah begini pola keagamaan yang diajarkan oleh para nabi? Mencium kaki manusia, menyembah manusia, bla 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 dan seterusnya. Kenapa itu tidak terjadi pada zamannya? Karena bagi manusia pada zamannya, Yesus itu dipercaya sebagai utusan Tuhan saja. Tapi kalau hari ini Kristen Yesus datang di tengah-tengah mereka, Kristen akan datang menyembah, sujud, mempertuhankan Yesus. Apakah ini akan sesuai dengan ajaran para nabi? Tidak. Ajaran Yesus? Tidak juga. Berarti Kristen ini melebihi kapasitas pengajaran Yesus. Itulah tadi saya katakan bahwasanya Yesus datang memperkenalkan dirinya hanya sebagai manusia. Dunia harus tahu, aku mengasihi Bapa. Mengasihi di sini artinya apa? Mentaati, agapao. Agapao itu artinya mentaati, melakukan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia curahkan hatinya, semua waktunya senantiasa untuk Tuhannya. Artinya mengasihi Tuhan itu menghabiskan waktu, tenaga,
kekuatan yang dia punya untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, berarti betul dia adalah duta, dia adalah rasul Tuhan. Maka benarlah iman Islam mendudukkan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai rasul, sebagai nabi, yang harus kemudian dipuji dan dihormati, bukan direndahkan, dihinakan dengan dianggap dia setara dengan pencipta alam semesta, atau alam semesta itu sendiri, pencipta alam semesta itu sendiri yang datang sebagai manusia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saya kira begitu dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Iya, makasih Bang Juma ya. Iya, sama-sama. Bunda Rama, Bang Andi dan semuanya ya teman-teman. Ya Bun. Nanti kalau saya berpikir seperti ini, apalagi teman-teman yang Kristen ya, supaya paham. Jadi kita nggak hanya mendengarkan hanya di gereja sekali minggu, tetapi kita juga menggali di rumah, mengadakan mohon maaf ya Bang kalau aku menyampaikan di sini ya, supaya kita paham gitu loh. Tuhan kita itu kita paham gitu, kita belajar mencapai kepada kebenaran itu. Ya, itu sih saran saya, dan saya pun melakukan itu sampai saat ini. Bunda, izin Bunda sebelum udah mau turun ya, izin ya. Saya bacakan tiga data ya, dalil ya, 3 nomor ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17:1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini poinnya, hidup kekal itu ialah apa? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Artinya la ilaha illallah Isa Rasulullah, atau bahwa tidak ada ajaran Trinitas ya. Ini mengenal Allah satu-satunya, itu aja Bun ya. Itu juga Anda harus pelajari. Jangan cuma berfokus kepada setelah kau melihat aku, masa aku adalah macam-macam lah. Itu tadi yang kau sampaikan ya. Tuh, sekarang coba silakan Bang. Bunda. Saya mau nanya sebelum Bunda Titi turun ini, supaya saya kasih edukasi buat Bunda Titi supaya ngerti juga tentang nubuatan dalam Bible. Saya sekarang mau nanya begini sama Bunda Titi. Menurut tadi kan Bunda Titi bilang Yesus datang menggenapi perjanjian lama, kan begitu Bunda Titi ya? Iya. Saya mau nanya Bunda Titi. Menurut Bunda Titi, sepengetahuan Bunda Titi, Yesus itu menggenapi perjanjian lama sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kalau Bunda Titi katakan sebagai Tuhan, silakan sertakan dalilnya. Kalau sebagai utusan, silakan sertakan dalilnya sebelum saya menyanggah. Nah, silakan. Tadi pertanyaannya apa? Saya catat dulu. Pertanyaan apa Bang? Kita nggak boleh salah-salah jawab ini Bang. Iya, tadi saya nanya gini. Saya nanya gini. Ulang dulu. Jadi begini. Saya nanya begini Bunda Teti. Kan tadi Bunda Teti bilang Yesus menggenapi perjanjian lama. Sekarang saya mau nanya, menurut sepengetahuan Bunda Teti, Yesus menggenapi perjanjian lama itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Silakan. Kalau Bunda Teti jawab sebagai Tuhan, Yesus menggenapi perjanjian lama sebagai Tuhan, tolong sertakan dalilnya. Dan kalau Yesus sebagai utusan, tolong sertakan dalilnya. Ya, sebelum saya sanggah, silakan, supaya Bunda Teti mengerti. Saya kasih sedikit edukasi berikut ayat nubuatannya. Silakan Bunda Teti. Silakan. Oke Bang, aku tidak jawab sekarang ya Bang. Ini poin penting buat pertanyaan ini, karena aku tahu jawabannya, tapi ayat-ayat itu belum tahu secara mengecil itu, suaranya mengecil. Oh iya, aku pakai headset jadi supaya nggak berisik ya, karena ada anak-anak aku juga ya. Aku tidak jawab sekarang karena aku harus dapat membuktikan, menyertakan bukan membuktikan, menyertakan konteks atau nats Alkitabnya supaya lebih percaya dan lebih yakin. Bisa aja aku bilang sebagai Tuhan, sebagai utusan, kedua-duanya ada dasarnya, ada Alkitabiahnya. Tapi mohon maaf, tidak hari ini, tidak malam ini. Mohon maaf Bang Juma ya, dan Bapak Ibu semuanya.
Kalau gitu Bunda Teti tidak bisa jawab. Kalau gitu saya kasih pencerahan saja buat Bunda Teti biar Bunda Teti bisa jadikan PR ya. Ya, begitu Bunda Teti. Jadi begini, sepanjang nubuatan dalam Perjanjian Lama 1239 nubuatan Perjanjian Lama, tidak satupun yang mengatakan Yesus menggenapi sebagai Tuhan. Tapi ada nubuatan dalam Perjanjian Lama itu menjelaskan bahwa Yesus menggenapinya sebagai utusan. Nah, ini saya menjadi PR buat Bunda Teti ya. Silakan Bunda Teti buka ayat penggenapannya di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini ayat penggenapannya ya. Dan nubuatannya silakan Bunda Teti buka di Yeremia 28 ayat 9. Saya jamin pasti Bunda Teti akan mengerti bahwa Yesus menggenapi Perjanjian Lama hanya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Tidak satupun ayat nubuatan dari 352 ayat-ayat nubuatan yang terkandung dari 1817 ayat-ayat nubuatan dalam Bible yang berisi 66 kitab, tidak satupun nubuatan yang mengatakan Yesus Tuhan, tapi berbagai ayat nubuatan yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Nah, silakan dibuka. Oke, Bang. Tadi Yeremia berapa, Bang? Mohon maaf, Yeremia berapa? 28 ayat 9. Oh, 9. Ya, buka aja ya, baca keras-keras Bang. Bang Bunda Teti baca keras-keras. 9. 28 ayat 9. Oke. Yeremia Tetapi 28. inilah firman Tuhan, Yeremia 28 ayatnya yang ke-9. Nah, silakan. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang sampai Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Silakan. Sekali lagi ya. Ini butuh pemahaman yang hati-hati. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Ya, seorang nabi yang bernubuat nih yang dimaksud ya. Ya, betul. Bukan yang dinubuatkan, enggak tahu lah. Aku baca dulu ya. Ya, silakan. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ini bicara seorang nabi, Bang. Oke. Menurut Bunda Teti, siapa yang bernubuat damai sejahtera tentang damai sejahtera di Perjanjian Baru? Ayo silakan. Siapa nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera dalam Perjanjian Baru? Ayo silakan Bunda Teti. Tadi Abang bilang di Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian mana? Perjanjian Baru. Tadi kan digenapi, ini kan nubuatannya Perjanjian Lama, sekarang digenapi di Perjanjian Baru. Nah, sekarang siapa nabi yang bernubuat damai sejahtera di Perjanjian Baru? Loh, Bang, nubuat itu adalah sesuatu yang belum terjadi, berarti di masa yang akan datang. Jadi nubuatan itu terjadi pada masa lalu, before Christ, sebelum Yesus lahir. Berarti nabi itu bukan merujuk kepada nabi, tetapi nabi yang menubuatkan kelahiran Yesus. Tunggu. Nggak ngerti. Gitu loh maknanya itu, Bang. Jadi begini Bunda Teti. Nubuatan itu sesuatu yang diucapkan belum terjadi. Nubuatan itu diucapkan Nabi Yeremia ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Nah, Yesus menggenapinya. Nah, di mana Yesus menggenapinya? Silakan Bunda Teti buka Yohanes 14 ayat 27 dan baca keras-keras. Semua tokoh yang bernubuat dalam Perjanjian Baru, hanya Yesus yang bernubuat tentang damai sejahtera. Itulah yang dimaksud. Tadi Yohanes berapa, Bang Gotu? Yohanes 14 ayat 27. Namanya lucu amat, Gotu. Iya. Berapa, Bang? 14. Nubuatannya tunggu Bunda Teti. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes lah, Bang cuma sampai ayat 22 ini, Bang. Oh my god. Salah, Bang. Maaf, Bang. Yohanes 14 ayat 27. 14 ayatnya yang ke-27. Ayo baca keras-keras ya. Baca keras-keras ya. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 14 ayatnya yang ke-27.
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Makasih. Udah aku baca, Bang. Belajar enggak nubuatan? Kok suara Abang nggak kedengaran? Mana Bang Gutu? Halo Bunda Teti. Iya, halo Bang. Halo Bang, belajar Bunda Teti tentang nubuatan-nubuatan. Belajar baca Bang. Maka tadi kan gue bilang Bang, kita nggak hafal ayatnya, tapi kata-kata itu kita tahu gitu loh. Jadi saya jelaskan gini Bunda Teti ya. Tidak satu orang pun yang dikatakan di utusan Allah dalam perjanjian baru itu menubuatkan tentang damai sejahtera kecuali Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 27 telah menggenapi nubuatan Yeremia 28 ayat 9. Dan ini saya terus terang, Rabi Yahudi pun pernah mengakui ini. Jadi saya kasih pencerahan Bunda Teti, belajar aja ya semua nubuatan dalam perjanjian baru. Saya terus terang, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu mengandung 1817 nubuatan yang mencakup 8352 ayat-ayat nubuatan. Silakan dipelajari. Nah, itu cukup dari saya Bunda Teti. Jadi PR buat Bunda Teti. Oke. Makasih Bang Goto. God bless you Bang. Ya silakan Bang Juma. Iya, oke. Baik. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bang Goto itu sangat betul ya, valid. Kalau dikatakan oleh saudara Kristen bahwa Yeremia 28 ini bercerita tentang Yesus, bahwasanya ada nabi yang bernubuat kemudian, dan itu bukan di perjanjian baru, berarti ada nabi lain di perjanjian lama yang ditunjuk oleh Yeremia. Tapi pertanyaannya siapa? Ada tidak nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera di dalam Yeremia, di dalam perjanjian lama? Ada enggak? Enggak ada. Yang kita temukan hanya Tuhan yang merancang damai sejahtera di dalam Yesaya ya. Yesaya 29 ya teman-teman. Yang masih ingat ini ada nggak yang masih ingat? 29 nomor 12. Nomor 12. Yesaya 29 nomor 12. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa seorang nabi bernubuat tentang damai sejahtera, di dalam perjanjian lama itu sudah tak ada lagi. Tapi kalau Tuhan sendiri yang merancang damai sejahtera itu ada. Maaf Bang Juma, tadi aku langsung karena aku pakai laptop ya, jadi aku langsung search Yesaya 29 ayat 12 tadi ya Bang, ada tuh Bapak tadi yang nyampaikan tuh, oke. Bukan kayaknya, kalau Yesaya itu Yesaya 29 itu tentang kitab kayaknya. Iya benar, itu iya kan? Tentang mengatakan dan Yeremia kayaknya. Yeremia, sebentar ayat Yesaya 29 ayat 12 begini. Kalau itu tentang nabi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Terus tadi ada yang ingat nggak, teman-teman? Kalau itu gimana Bang? Yang tadi yang saya maksud. Ya, jadi begini Gurunda, Yesaya itu lebih duluan daripada Yeremia. Jadi kalau nubuatan Yeremia tidak bisa digenapi di Yesaya. Iya betul. Nah, jadi, betul. Nggak ada. Makanya aku bilang. Saya sudah 11 kali baca Bible ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera hanyalah Isa Al-Masih, dan beliau sudah menggenapinya. Yeremia sudah berkata bahwa tidak ada nabi yang bernubuat damai sejahtera kecuali Isa. Dan nanti setelah dia ketahuan bernubuat damai sejahtera, maka dia ketahuan adalah betul-betul adalah seorang utusan. Jadi sudah jelas sebenarnya Yeremia 28 ayat 9. Dan ini Rabi Yahudi sudah mengakuinya, hanya saya yang ditutupi. Ini ditutupi. Saya pernah baca bukunya ini.
Jadi saya terus terang saja Mbak Teti, Bunda Teti, Yesus itu adalah utusan seperti yang dijelaskan tadi di Yohanes 17 ayat 3. Jadi tidak ada satupun nubuatan yang mengatakan Yesus Tuhan. Bolak-balik Anda dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Yang ada itu kata Lord bergeser jadi God. Tuhan menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa bergeser? Karena Bunda Teti mengutamakan doktrin yang dibawa Tertullianus, seorang penyembah berhala yang masuk ke uskupan Katolik. Nah itu, sekian dari saya. Iya betul. Jadi yang saya maksud tadi itu adalah Yeremia 29 nomor 11. Jadi setelah Tuhan menubuatkan Nabi, Tuhan kemudian menyatakan rancangannya sendiri dengan damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11 itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Jadi Tuhan merancang dan rancangannya itu Tuhan tahu, dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan untuk manusia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi yang dikatakan dalam Yeremia 28 ini memang betul-betul ada seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Nubuat nabi ini adalah Yesus. Kemudian nabi yang kemudian mengatakan tentang damai sejahtera itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Yesus pun menubuatkan, menyampaikan tentang damai sejahtera itu akan datang. Dan damai sejahtera ditinggalkan oleh Yesus, damai sejahtera ditinggalkan oleh Yesus. Nah, kenapa dikatakan kemudian damai sejahtera itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yang pertama, karena dari nama Islam itu sendiri artinya adalah damai sejahtera. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab Yeremia, tidak pernah membaca kemudian kitab Yesaya, tidak pernah membaca kitab Yohanes. Tetapi seketika di dalam surah Al-Maidah ayat 3 seketika bercerita tentang Islam. Seketika berbicara tentang damai sejahtera. Nah, kalau dikatakan bahwasanya Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW juga betul. Karena beliau menceritakan hal-hal yang akan datang. Apa yang ditemukan pada hari ini itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Kalau nubuah itu kan ramalan. Ramalan seorang nabi atau penglihatan seorang nabi akan kejadian sesuatu yang akan terjadi atau telah terjadi atau sedang terjadi. Artinya bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ketika dikatakan bahwa dia adalah nabi yang penglihatan yang terkait dengan damai sejahtera, maka itu juga betul. Kalau Yesus seorang nabi yang menyatakan akan datangnya damai sejahtera, itu juga betul. Karena sesuai dengan yang tadi diuraikan di Yohanes 14 nomor 27. Berarti benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Benar berarti. Tepat berarti. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Makanya beliau disebut sebagai ummi. Nah, ini yang ingin saya tambahkan supaya umat Islam juga semakin kuat imannya, supaya tidak goyah untuk keluar daripada akidah Islam. Demikian, silakan yang lain. Kok pada diam semua sih? Baik Bang. Dewa tambahkan sedikit aja ya. Kalau misalkan kita berpikir secara logika gitu ya, Tuhan dinubuatkan. Ini kan rancu ini. Yang namanya nubuatan itu sesuatu yang tidak ada
dan bakal ada. Itu namanya nubuatan. Tetapi kalau Tuhan dinubuatkan, ini aneh. Kalau Nabi dinubuatkan, itu betul, diakui. Seperti halnya di dalam kekristenan, mereka percaya kalau misalkan Paulus itu adalah seorang rasul yang besar. Tetapi apakah ada nubuatan untuk Paulus di dalam perjanjian lama? Nggak akan pernah ketemu, nggak ada. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dinubuatkan gitu. Itu hal yang rancu gitu. Nah terus ketika Batet membawa yang namanya ayat Akulah jalan, hidup dan kebenaran, kita bisa menggugurkan ini satu-satu berdasarkan dari akal. Dewa pernah mengatakan seperti ini ya, tolong cari di Indonesia atau di seluruh dunia, ada nggak jalan Yesus? Ada nggak jalan Yesus Kristus? Mungkin di Makassar ada bang? Jalan Yesus Kristus? Nggak ada. Di Bogor saya cari, nggak ada. Di Bekasi saya cari, nggak ada. Di Jakarta saya cari, nggak ada. Nggak ada itu jalan Yesus, nggak ada. Ya, jalan Yesus nggak ada. Tetapi yang banyak itu jalan Muhammad Toha. Ada jalan Muhammad. Bahkan rumah saya sendiri jalan Muhammad Yusuf. Jalan Muhammad yang banyak. Jalan Yusuf kemana? Nggak ada. Apalagi jalan Paulus. Coba cari kalau tidak percaya di Google. Ada nggak? Roti Paulus ada, roti Paulus. Serius? Roti Paulus ada. Iya. Coba cari ya. Ternyata jalan hidup dan kebenaran itu hanyalah pada saat Yesus hidup. Betul, itu ada. Tapi sekarang sudah tidak ada jalan Yesus. Cari di Indonesia, bahkan cari di Israel sana, di Yerusalem, nggak akan pernah ketemu yang namanya jalan Yesus Kristus. Yang ada jalan Muhammad yang banyak itu. Jalan Muhammad Toha, jalan Muhammad dan lain sebagainya. Apalagi jalan Paulus. Nggak akan pernah ketemu itu jalan Paulus. Nah tadi yang lucu, ketika Bunda Teti mengatakan, barang siapa yang melihat aku, sama juga melihat Bapa. Artinya Yesus itu Bapa ketika di dunia. Apakah Yesus itu Bapa? Bunda Tet, ketika di dunia Yesus itu Bapa atau bukan? Ini kita nggak sebentar dulu bang, aku nggak berani terburu-buru ngejawab gitu, karena ketika dia mengajarkan muridnya minta diajarin berdoa, dia mengajarkan Bapa kami yang di surga, begitu loh bang. Yang saya tanya, ketika Yesus di dunia, apakah Yesus itu Bapa atau bukan? Aku bersama-sama dengan Bapa, berarti iyalah bang, sesuai berarti dengan dia ayat. Bapa. Berarti dia Bapa. Iya, sebentar, yang saya tanya, ketika Yesus di dunia, Yesus Bapa atau bukan? Iyalah, aku bersama-sama baik, Bapa. Yesus Bapa ya, catat ya, pegang. Di dalam Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Ketika Batet mengatakan Yesus adalah Bapa ketika di bumi, berarti itu hoak gitu. Bagaimana dengan ayat ini? Berarti ayat ini dibantah. Buka Matius 23 nomor 9. Itu kan berapa bang? Matius berapa? Matius 23 nomor 9. Bentar. Matius 29 ada 23 nomor 9. iya, Matius 23 dibagi 9. Iya, maaf bang. Ya, dimaafin. Maaf bang. Nah, dimaafin. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di sorga. Iya, dia mengajarnya seperti itu. Gimana? Nah, tadi Bunda Tet mengatakan kalau Yesus adalah Bapa ketika di dunia. Tetapi faktanya di dalam ayat ini menjelaskan tidak ada satupun juga Bapa di muka bumi ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di surga. Bang, aku respon ya. Bukan aku yang bilang bang, tetapi Yesus yang mengatakan seperti itu di Yohanes 14. Berarti ayat ini salah. Ayatnya yang ke-9. Baik, ayat ini salah berarti ya. Nggak ada yang salah bang, dipakai semua ayatnya. Nah inilah bang. yang dikatakan sebagai yang namanya playing victim ya. Ketika ayat ini dibawakan, ternyata dia berusaha untuk melarikan kepada ayat yang lain, berusaha dibenturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, berusaha tawuran ayat yang satu dengan ayat yang lain. Akhirnya diambillah ayat yang menguntungkan. Ayat ini jelas tidak berlaku. Ayat ini bertentangan dengan ayat yang tadi disebutkan sama Bu Tet.
Ya, ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melihat Bapa sama dengan melihat aku. Nah, ternyata di dalam Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Gugur di situ pernyataan Bunda Ted kalau Yesus adalah Bapa ketika di dunia. Berarti rancu ayat ini bertabrakan ayat ini. Mau ngambil yang mana? Ya silakan terserah. Ya, Batet mengatakan suruh belajar kami. Justru sampean yang harus belajar itu mengenal Bible seperti apa. Sampean yang harus tahu kedudukan Yesus itu siapa. Siapa Yesus menurut Yesus. Jangan menurut bapak-bapak pendeta. Jangan. Ya mungkin itu aja Bang Juma dari Dewa. Lanjut Bang. Oke. Mbak Ted, saya ingin bertanya sesuatu, boleh? Mbak Ted masih monitor? Oh iya, maaf. Iya, dengar Bang. Boleh saya bertanya? Boleh? Oke. Yesus menurut Mbak Ted, apakah diterima oleh Yahudi sebagai nabi atau sebagai Mesias? Enggak diterima, Bang. Ya? Tidak diterima. Tidak diterima. Ketika Tuhan berfirman di dalam Yeremia 28 nomor 9, apakah itu termasuk kelompok nenek moyang daripada kaum di mana Yesus diutus? Yeremia 28 ayat yang keberapa, Bang? Intinya kitab Yeremia itu adalah orang-orang yang nantinya kaumnya atau umatnya atau kelompok dari keturunan nasab mereka diutus Yesus kepada mereka, betul? Tidak semua ya Bang, karena ada garis keturunan khusus sampai kepada Yesus Bang. Ada garis keturunannya itu ada gitu loh. Jadi ya kalau dikatakan orang Yahudi ya tidak semua juga orang Yahudi yang itu. Kalau Abraham kan orang Haran, aku kurang tahu juga ya ilmu bumi ya. Tapi dicatat di Alkitab tidak tahu begitu loh, tidak diterima oleh orang Yahudi. Yesus itu adalah Mesias. Dan mereka sangat tebal ketika penyaliban itu, maka ditulis Indri yang makna Indonesianya, inilah dia orang Nazaret, raja orang mana itu orang Yahudi. Iya, jadi tapi kayak gitu Bang. Oke, jadi kalau kita mendalami apa yang tertuang di dalam Yeremia 28 ini, nomor 9 khususnya, inilah hikmat bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lebih banyak kemudian menyebut nama Nabi Isa alaihissalam daripada namanya sendiri di dalam Al-Quran. Karena dalil ini jelas menerangkan begini, seorang nabi yang dimaksud di sini adalah Yesus. Bernubuat artinya meramal tentang damai sejahtera, yaitu Islam. Jika nubuat Yesus, maksudnya jika nubuat Yesus, kan Yesus di dalam Yohanes 14:27 kan meramalkan, menubuatkan tentang damai sejahtera. Jika seorang nabi yang adalah Yesus bernubuat tentang damai sejahtera, tentang Islam, itu datang, digenapi maksudnya, apabila nubuatan Yesus ini digenapi, barulah ketahuan bahwa Yesus itu adalah benar-benar nabi. Jadi Yesus ketika datang kepada kaumnya, Yesus gak diterima sebagai nabi. Begitu Yesus bernubuat tentang Rasulullah kemudian datang diutus, betul-betul diutus. Rasulullah Muhammad SAW menggaungkan kenabian Nabi Isa alaihissalam, barulah ketahuan bahwa betul-betul Nabi Isa itu Yesus itu adalah nabi untuk Bani Israel. Al-Quran juga menarasikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Kelak di akhir zaman tak ada satupun ahli kitab yang menolak Nabi Isa, yang tidak beriman kemudian kepada Nabi Isa sebagai nabi utusan Tuhan.
Jadi Yeremia 28 nomor 9 itu memberikan pesan seorang nabi, ini Yesus belum ada, seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Apabila nubuatannya itu sudah digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang, tak ada kemudian orang-orang Yahudi yang mendengarkan di luar daripada mereka yang menggaungkan kenabian daripada Yesus. Tak ada. Begitu Nabi Muhammad datang, baru Yahudi mendengarkan Al-Quran, barulah mereka menyadari dengan betul bahwa Yesus yang mereka tolak ternyata betul-betul adalah Nabi. Tapi endingnya belum sekarang. Endingnya nanti adalah ketika kedatangannya yang kedua. Barulah orang Yahudi, barulah ahli kitab tersadarkan bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau Yesus yang mereka tolak, Nabi Isa yang mereka tolak itu adalah betul-betul Nabi. Dulu Yesus datang, coba buka Talmud. Apa yang mereka ceritakan tentang Yesus? Apa yang mereka hujatkan, hinakan tentang Yesus? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dikarenakan kenapa? Mereka tidak percaya tentang Yesus. Mereka tidak percaya tentang kenabian Yesus. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, sedikit demi sedikit terungkap bagi mereka bahwa ternyata Yesus yang mereka tolak di dalam Talmud ada mereka ceritakan. Menurut Nabi Muhammad, justru dia adalah Nabi utusan Tuhan. Itu fakta, Bu. Itu fakta, Mbak. Nabi Muhammad menjelaskan tentang kenabian beliau. Dan beliau juga menjelaskan tentang damai sejahtera, tentang Islam. Yohanes 14:27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu jelas itu. Damai sejahtera artinya shalom. Dalam bahasa Yunani kalau nggak salah ereno. Damai sejahtera. Nah sedangkan Islam damai sejahtera. Nah, Islam inilah yang menjelaskan kenabian Nabi Isa, Yesus. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kalau Yesus sendiri yang berbicara kepada orang Yahudi, wahai Yahudi, aku nabi, aku rasul, aku utusan Tuhan. Mereka menertawakan, bahkan berusaha untuk membunuh. Tapi datang baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjelaskan, hei, yang kalian ingin bunuh itu betul-betul nabi, betul-betul rasul. Ada sekelompok dari mereka kemudian yang beriman, tapi di akhir zaman ketika Nabi Isa datang, barulah mereka betul-betul kemudian beriman sepenuhnya bahwa baginda Rasul, bahwa Isa alaihissalam betul-betul nabi bagi Bani Israel. Dalilnya ada di dalam surah An-Nisa ayat 99, wa immin ahl bismillahirrahmanirrahim wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal maut. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Inilah yang dikatakan Yeremia 28 nomor 9. Jika seorang nabi bernubuat tentang damai sejahtera, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maksudnya jika ucapan Yesus itu telah digenapi, maksudnya ketika Yesus mengatakan akan datang damai sejahtera, dan ketika Nabi Muhammad itu datang, benar-benar tergenapi kedatangan nabi yang dinubuatkan oleh nabi tersebut terkait dengan damai sejahtera, barulah kamu tahu bahwa Yesus yang kau tolak itu betul-betul adalah seorang nabi. Alhamdulillah, Al-Quran mengajarkan kami beriman kepada nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Aram menyebutnya Iso, kami menyebutnya Isa, saudara Kristen menyebutnya Aisos. Jadi apa yang diceritakan tadi itu satu hal yang berkesinambungan, karena para nabi ini diutus secara berentetan sesuai dengan misi para nabi, yaitu